warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini kita mulai masuk ke semester 2. Pada bab 3 yang akan kita bahas adalah materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu kelangkaan dan kebutuhan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Sebelum kita mulai materinya, marilah kita awali pengertian konsep ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Jika kalian lihat pada kehidupan sehari-hari, semua manusia dalam kehidupannya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu saja dengan caranya masing-masing. Bisa kalian lihat, ada yang bekerja dengan berbagai macam profesinya. Semua yang dilakukan manusia itu adalah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke konsep kelangkaan. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia. Bisa kalian lihat, dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan jika dihitung mungkin tidak akan pernah bisa terhitung, karena kebutuhan itu pada dasarnya relatif sangat banyak, bahkan bisa dikatakan tidak terbatas. Sedangkan alat pemenuhan kebutuhan jumlahnya terbatas. Kelangkaan bisa disimpulkan terjadi karena adanya kebutuhan manusia yang lebih banyak jika dibandingkan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Kalian bisa lihat, dengan sumber daya yang terbatas, kita dihadapkan dengan kebutuhan yang tidak akan pernah bisa terpenuhi. Selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan. Kita mulai dengan pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Di sini bisa kita bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Jika keinginan ini jumlahnya tidak terbatas dan belum tentu bisa kita penuhi, sedangkan kebutuhan adalah keinginan yang harus dipenuhi. Jika kita tidak memenuhi kebutuhan, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, misalnya kebutuhan akan makan atau minum. Jika tidak kita penuhi, maka tentu saja akan mengganggu kelangsungan hidup. Kita lanjutkan anak-anak, masih semangat ya? Kita lanjutkan, sekarang kita akan masuk ke macam-macam kebutuhan. Ada 4 macam pembagian kebutuhan yang ada dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan yang keempat adalah kebutuhan menurut subjeknya. Baiklah, untuk memperjelas akan saya uraikan satu persatu. Kita mulai dari kebutuhan menurut intensitas atau kepentingannya. Jika dilihat dari kepentingannya atau jumlahnya, maka kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Contohnya, yang kebutuhan primer adalah kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Jika tidak kita penuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Tentu saja ini sudah pernah kalian pelajari di SD ya. Untuk kebutuhan primer misalnya kebutuhan akan makan, kemudian kebutuhan akan pakaian, kebutuhan tempat tinggal.
Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kita penuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi semua. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tingkat lanjut yang dipenuhi jika penghasilan masih ada setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sering disebut dengan kebutuhan kemewahan. Kebutuhan tersier misalnya adalah mobil mewah atau rumah mewah. Jadi pembagian kebutuhan tersebut tergantung dari tingkat penghasilan masing-masing. Kita lanjutkan, yang kedua adalah pembagian kebutuhan menurut sifatnya. Jika dilihat dari sifatnya, maka kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik kita. Kebutuhan yang dipenuhi untuk memenuhi fisik kita, misalnya olahraga, makan atau minum atau istirahat. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperuntukkan untuk memenuhi jiwa kita. Misalnya membaca buku dan kegiatan beribadah. Lanjut pada pembagian kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Jika dilihat dari waktu penggunaannya, maka kebutuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang pemenuhannya harus dilaksanakan saat ini juga. Misalnya, obat bagi orang yang sedang sakit. Kemudian makan atau minum bagi orang yang sedang lapar atau kehausan. Yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, atau di beberapa buku dibahas dengan pengertian kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilaksanakan tidak harus sekarang. Lanjut, macam-macam kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh satu orang saja. Karena dibutuhkan oleh satu orang, maka kebutuhan individu ini sifatnya sangat subjektif. Bisa kita lihat, anak laki-laki dan perempuan saja kebutuhannya tentu saja berbeda. Apalagi jika dilihat dari profesi, pelajar, petani, itu tentu saja kebutuhannya akan berbeda. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kelompok atau kebutuhan bersama. Karena namanya kebutuhan kelompok, maka kebutuhan ini pemenuhannya digunakan oleh banyak orang. Jadi penggunaan kebutuhan ini tidak hanya satu individu, tetapi bisa digunakan oleh banyak orang. Misalnya yang pertama adalah jalan raya, jembatan, sekolah, atau rumah sakit. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah membahas materi subbagian yang pertama, yaitu pengertian kelangkaan dan kebutuhan. Saya kira sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi Bu Yuni. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu alat pemenuhan kebutuhan serta macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.